Barbie, aku udah 23 tahun ya, sejak Bank Danamon berdiri di Muara Karang. Aku banyak banget, karena kan emang Bank Danamon juga produknya banyak ya, jadi hampir semuanya aku ambil. Aku suka FlexiMax-nya, karena RTGS-nya itu free ya, kalau di bank-bank lain semuanya kena charge, terus repot kita mesti ke situ. Kalau kita di FlexiMax ini, kita langsung datang, dilayanin, nggak usah ngantri, terus kayak gitu RTGS-nya juga ditulisin, kita langsung tinggal tanda tangan. Kalau untuk produk-produknya, memang Danamon itu kan direncanakan akan menjadi lifetime bank ya. Selain mempermudah kegiatan banker saya, juga nggak perlu ngantri-ngantri capek ya. Harapan saya semoga pelayanannya lebih ditingkatkan lagi. Memang sementara udah bagus ya, tapi lebih bagus lagi biar banyak lagi orang yang akan datang untuk menjadi nasabah Bank Danamon. Ya, tadi sudah kita saksikan salah seorang nasabah Bank Danamon yang telah sekian lama dan sangat mengenal produk-produk layanan jasa consumer banking, dan ternyata konsumen tidak hanya mencari sesuatu yang murah saja, tetapi juga kemudahan dalam transaksi. Demikian Bu Dani. Saya ingin kepada Anda sebagai Direktur Bank Danamon yang menangani consumer banking ini. Apa strategi Bank Danamon dalam menangkap potensi yang demikian besar di masyarakat kita? Oke, kita sangat beruntung ya Pak ya, di Indonesia potensi kita seperti yang disampaikan Pak Agus dan ekonomis kita sangat besar sekali. Dan itu tentu saja sebagai pelaku jasa keuangan, ini merupakan suatu challenge tersendiri bagi kami. Bagi Bank Danamon, unique value proposisi kami adalah untuk memberikan lifetime financial support, anytime, anywhere. Yes, ya. Jadi maksudnya apa? Mendampingi para individu dari awal sampai akhir dari masa fase kehidupannya. Nah, dalam mendampingi ini tentu challenge-nya sangat besar karena kita mempunyai produk-produk yang sangat kompetitif. Apa unique value yang ditawarkan atau dimiliki oleh Danamon Consumer Banking? Kita mempunyai produk yang kompetitif dan komprehensif, ya, di mana diberikan banyak kelebihan-kelebihan seperti produk FlexiMax. Ini memberikan kebutuhan sesuai dengan segmennya, kemudahan-kemudahan seperti gratis biaya-biaya RTGS, LLG, pemakaian ATM di mana saja, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Jadi apakah dalam bentuk kartu kredit atau kartu debit. Nah, yang paling penting adalah kita didukung oleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang profesional. Baik. Saya lihat Ferry ini dari atas sampai ke bawah ini konsumsi kira-kira menjadi sesuatu ya. Kelihatannya tukang konsumsi. Tentu saja ini kan perlu pengaturan keuangan ya. Seberapa penting atau bagaimana Anda memilih jasa perbankan yang Anda rasakan bisa menopang gaya hidup atau meningkatkan kesejahteraan hidup kita? Saya pikir kalau kita bicara masalah perbankan, nomor satu adalah trust. Kita sebagai kita sebagai konsumer, even though kita menyimpan uang ataupun kita meminjam uang, kita harus trust dengan bank itu. Lalu yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan mencakup seberapa banyak branches yang ada daripada bank ini, sehingga ketika kita keluar kota dengan mudah kita melakukan transaksi. Lalu internet, transaksi segala macam itu harus ada. Lalu kemudian saya bisa diberikan value yang lebih. Katakan tadi misalnya saya sekarang menjadi pengusaha, saya membutuhkan pinjaman dana untuk penambahan investasi saya. Tapi bisa nggak saya dikasih dengan interest yang lebih rendah daripada bank lain? Kompetitif. Kemudian kenyamanan yang lain adalah suasananya, ruangannya. Karena sekarang kalau saya sebagai konsumer, ketika saya datang ke bank, saya tidak hanya ingin bertransaksi saja, tapi saya membutuhkan pelayanan yang prima dari para orang-orang yang di garda depan, teller dan lain-lain. Kemudian saya mendengar Pak Agus berbicara mengenai edukasi. Saya sebetulnya mungkin salah satu sales marketing OJK kalau begitu Pak. Karena saya mengedukasi anak saya dari umur 14 tahun saya sudah buka buku tabungan. Saya bilang kalau nabung, kalau debit itu artinya uang keluar, kredit uangnya masuk. Lalu saya bukakan mereka asuransi. Yang paling besar 17 tahun, yang kedua 16. Sebelum saya tanda tangan, saya suruh mereka baca. Saya bilang kalian punya asuransi sekarang. Kalau ada apa-apa ini bisa diklaim dan lain-lain. Saya pikir sangat penting sekali untuk orang tua untuk memberikan edukasi mengenai jasa perbankan dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan kepada anak-anak kita. Baik, saya ingin kembali ke Pak Agus. Bagaimana OJK melihat
layanan yang diberikan oleh consumer banking Indonesia, apakah sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan? Karena ini abad perubahan, ya. Kita menghadapi zaman yang berubah dan tentu saja nasabah kita yang tadinya tidak pakai IT sekarang sudah pakai IT, ya. Yang tadinya tidak menggunakan kartu ATM sudah menggunakan ATM sekarang. Bagaimana Anda melihatnya? Baik Pak, jadi kami sebagai regulator dan juga sebagai pengawas industri jasa keuangan termasuk perbankan di sini melihat bahwa kami sebetulnya ingin menjaga ya pertumbuhan consumer banking khususnya dalam hal ini setinggi mungkin, semaksimal mungkin, dengan tentu saja kita memperhatikan aspek perlindungan konsumen ya. Oleh karena itu kami sudah mengeluarkan peraturan yang disebut dengan POJK nomor 1 Pak tahun 2013 kemarin. Di situ dalam beberapa hal kita bicara mengenai aspek-aspek transparansi ya. Jadi kita mendorong teman-teman perbankan ini untuk melakukan produk transparansi itu sebanyak mungkin. Jadi jelas sekali apa itu manfaatnya, apa itu fiturnya, kalaupun ada bunganya berapa, kalaupun ada dendanya berapa. Kemudian lembaga jasa keuangan juga harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan kalau ada masalah. Dan nasabah diberikan fair treatment, perlakuan yang adil, jangan dibeda-bedakan. Dan juga kita mencegah juga teman-teman khususnya masyarakat itu mendapatkan perlakuan yang sifatnya misconduct atau mis-selling ya, yang tidak sesuai gitu. Jadi pengaturan ini sebetulnya adalah menjaga supaya industri ini tetap tumbuh, tapi juga tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan bank-bank itu sendiri dan kepentingan individu itu Pak. Baik. Ya, Ibu Dani, ini adalah sesuatu yang baik tentu bagi nasabah kita, bagi konsumen kita. Tapi dalam ilmu bisnis selalu dikatakan ada pertanyaan selalu, where is the beef? Kalau beefnya atau value-nya semua dikasih kepada konsumen, kita dapat apa? Baik bagi konsumen tentu saja juga harus baik bagi bisnis. Bagaimana Anda menanggapi regulasi yang seperti itu? Saya rasa ini peraturan sudah dikeluarkan ya. Untuk memberikan atau mendapatkan kepercayaan daripada para nasabah atau masyarakat, dan juga dari transparansi juga produk kita ada janjinya. Jadi jangan empty promises. Jangan seperti yang dikatakan over promise, under deliver. Ya. Yang ketiga adalah dari segi delivery tersebut, delivery of the service. Ya. Jadi kalau para nasabah kita datang ke cabang atau berinteraksi kita melalui telepon, kita harus memberikan jawaban yang cepat, tepat, dan profesional. Kita juga menyediakan electronic channel yang sekarang makin digemari ya, karena semuanya sibuk. Mempermudah akses. Jadi mempermudah akses itu penting. Tapi yang paling penting untuk kita adalah juga menjaga keamanan dalam melakukan transaksi melalui apakah itu internet, mobile, atau SMS, ataukah ATM. Keamanan dan kenyamanan itu merupakan hal yang utama. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih melanjutkan dialog kita tentang consumer banking ini. Tetaplah bersama kami.